Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Pramuditya dengan NIM 530142203. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk melakukan analisis uji T dan uji F menggunakan aplikasi SPSS. Uji T dan uji F adalah dua metode statistik yang umum digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara variabel dalam penelitian. Uji T digunakan untuk menguji perbedaan antara dua rata-rata populasi. Uji ini dapat digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel atau untuk membandingkan nilai rata-rata suatu sampel dengan nilai rata-rata populasi yang diketahui. Sedangkan uji F merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah beberapa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini sering digunakan dalam analisis regresi untuk signifikasi model regresi secara keseluruhan. Jadi sebelum melakukan simulasi, melakukan analisis uji T dan uji F dalam aplikasi SPSS, langkah awal yang perlu dilakukan yaitu dengan menginputkan data ke dalam aplikasi SPSS. Di sini saya telah menyiapkan sebanyak 102 data, di mana terdapat data nilai disiplin kerja, kemudian ada nilai kompetensi kerja, dan nilai untuk kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian, untuk memberi nama tiap variabelnya, kita bisa klik variabel view, kemudian pada kolom name, kita beri nama kolom 1 dengan X1 sebagai variabel X, kemudian kolom 2 sebagai X2, dan kolom 3 sebagai variabel independen Y. Kemudian kita bisa memberikan keterangannya pada kolom label. X1 kita beri keterangan disiplin kerja, X2 kita beri keterangan kompetensi kerja, dan untuk variabel Y beri keterangan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian kita bisa kembali ke data view, dan kita klik analyze yang atas, dan cari regression, kemudian klik linear. Akan muncul kotak seperti ini, masukkan variabel X ke dalam kotak independen dengan cara mengklik tanda panah. Untuk X2, masukkan ke kotak independen, dan untuk variabel dependennya atau variabel Y kita masukkan ke kotak dependen. Dan di sini cari save, centang pada unstandardized untuk melakukan uji normalitas. Dan klik OK. Nantinya akan muncul output, namun sebelum melihat ke outputnya, kita akan melakukan proses untuk mengetahui normalitas data dengan cara klik Analyze, cari non-parametric text, dan Legacy Dialogs, kita pilih One Sample KS, dan masukkan
variabel yang baru unstandard ini ke test variable list dan pastikan centang untuk test distribution normal. Kita klik OK. Dan di sini telah muncul tampilan output dari proses untuk melakukan analisis uji T dan uji F yang telah dilakukan. Yang pertama, kita akan melihat apakah data yang ada itu terdistribusi normal atau tidak. Di sini diperoleh nilai sig 0,200 yang menandakan nilai sig ini lebih dari 0,05 yang berarti bahwa data yang tadi sudah kita olah merupakan data yang berdistribusi normal. Kemudian untuk melakukan uji F, kita bisa melihat ke output tabel ANOVA. Di sini terdapat output tabel ANOVA, yang dimana hasil analisis statistik ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen kualitas kompetensi kerja dan disiplin kerja terhadap variabel dependen kualitas pelayanan. Dan di sini ada model. Model ini merupakan variabel independen atau faktor yang diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen. Dan di sampingnya ada sum of squares. Nilai-nilai ini merupakan jumlah karakter deviasi dari setiap nilai data dari rata-rata keseluruhan. Kemudian di sini diperoleh nilai-nilai DF atau degrees of freedom merupakan jumlah nilai data yang bebas untuk divariasikan dalam perhitungan statistik. Mean square merupakan rata-rata dari sum of square dibagi dengan degrees of DF, nilai DF. Dan nilai F ini merupakan nilai uji yang digunakan untuk menguji tes signifikansi model regresi. Dan nilai sig ini atau signifikan merupakan nilai probabilitas yang menunjukkan tingkat signifikansi statistik. Dan uji F sendiri digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel independen kompetensi kerja dan disiplin kerja dengan variabel dependen kualitas pelayanan. Nilai F hitung di sini diperoleh 1457,065 dengan tingkat signifikansinya yaitu 0,000. Nah, nilai F hitung yang besar menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kualitas pelayanan pada kelompok dengan tingkat kompetensi dan disiplin kerja yang berbeda. Kemudian nilai signifikansi yang kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup kuat untuk menolak hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel kompetensi kerja dan disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan. Jadi nilai F hitung dan sig yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dari uji F yang tadi telah kita analisis, variabel independen kompetensi kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yang besar.
dan signifikansinya yang kecil. Kemudian untuk melakukan uji T, kita dapat melihatnya melalui nilai-nilai yang terdapat pada tabel koefisien. Di dalam tabel koefisien ini terdapat model yang merupakan model regresi yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen kualitas pelayanan berdasarkan nilai variabel independen, disiplin kerja, dan kompetensi kerja. Nah, nilai B ini merupakan nilai-nilai koefisien regresi unstandardized yang menunjukkan perubahan dalam nilai variabel dependen kualitas pelayanan untuk setiap satu unit perubahan pada nilai variabel independen, disiplin kerja, dan kompetensi kerja. Kemudian di sini ada nilai-nilai untuk SPD error, yang merupakan nilai kesalahan standar dari koefisien regresi yang menunjukkan tingkat presisi perkiraan koefisien. Nilai yang kecil menunjukkan bahwa perkiraan koefisien lebih presisi. Di sampingnya ada nilai beta, merupakan nilai koefisien regresi standar yang menunjukkan pengaruh relatif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai beta yang besar menunjukkan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar daripada variabel dependen. Dan kemudian ada nilai T yang merupakan nilai uji statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi. Nilai T yang besar dengan signifikansi yang kecil menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup kuat untuk menolak hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa koefisien regresi sama dengan 0. Dan yang terakhir di sini ada nilai signifikansi atau yang merupakan nilai probabilitas yang menunjukkan tingkat signifikansi statistik. Nah, nilai signifikansi yang kecil kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup kuat untuk menolak hipotesis H0. Dan untuk uji T sendiri terdapat beberapa kriteria, yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan. Dan jika T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kita akan menganalisis uji T untuk variabel yang pertama, yaitu uji T untuk variabel disiplin kerja. Pada variabel disiplin kerja, diperoleh nilai T hitung sebesar 19,501 dengan signifikansi 0,00. Karena nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen disiplin kerja dengan variabel dependen kualitas pelayanan kesehatan. Dan selanjutnya, uji T untuk kompetensi kerja diperoleh nilai T hitungnya di sini
9,544 dengan signifikansinya 0,000. Karena nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T tabel, yaitu sekitar 1,658 dengan signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen kompetensi kerja dengan variabel dependen kualitas pelayanan kesehatan. Dari hasil analisis uji F dan uji T yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kompetensi kerja dan disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa dengan meningkatkan kompetensi kerja dan disiplin kerja karyawan, maka dapat meningkatkan pula kualitas pelayanan secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan kompetensi dan disiplin kerja karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Jadi cukup sekian analisis uji T dan uji F menggunakan aplikasi SPSS yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Pramuditya dengan NIM 530142203.